Ya, memang rencana hari ini mau ke sana ya. Eh, Memang dipakai kelasnya. Ternyata sini hujan. Jadi kita tetap online. Mudah-mudahan besok kita minggu depan bisa offline ya. Sekalian saya pengen tahu ya yang namanya mahasiswa-mahasiswa ini. Kalau ketemu juga di kampus pakai masker. Nah, masalah itu juga. Cuma bingung lagi saya. Jadi ini login instruktur ya, login instruktur yang Red Hat. Ini progresnya Anda harus buka klik materinya ya, klik materinya. Cuma saya nggak bisa demokan. Eh, nggak, iya kelemahan dari Red Hat di sini instruktur tidak bisa melihat materinya, jadi agak susah yang secara web. Ini baru ada progres 7. Nah, ini Anda klik semua itu materinya sampai 100%. Nanti biar dapat sertifikasi completion. Oke. Terus yang kedua, di pos materi saya upload materi. Ini adalah log dari server Linux. Kita akan mempelajari cara membaca log yang ada di server Linux ya. Saya pakai Google Colabs biar ini. Kalau ada yang udah bisa ya, biar salah satu syaratnya memang harus kompetensi. Khusus untuk Alivia, ya nanti saya kirim email ke Red Hat ya untuk diaktifasi. Oke, Pak. Oh, ya. Emang ada orangnya? Robi, Siti, Zahra, Anggita. Oh, ini dia ada ya. Nah, silakan dari Google Classroom itu Anda download ya. Filenya sudah ada di masing-masing. Buka pakai root Linux, tapi kalau memang belum sempat bisa lihat yang saya. Jadi di sini ada 3 file. Kebetulan saya upload 1 file aja ya. Jadi di sini yang saya upload itu yang 42 mega ya, biar sama yang mana ya tadi dia? 522. Oke. Jadi kita bisa menggunakan ini head secure min 225.522 ya. Jadi dia menampilkan head itu menampilkan baris pertama di file secure. Kopinya gimana? Salah. Sebentar. Bisa nggak di sini? Head ya. Menampilkan baris pertama dalam sebuah file. Oke. Kita share. Copy link. Terus ini. Ya. Jadi dia menampilkan baris pertama dalam sebuah file. Nah, di file secure file ini berada di lokasi /var/log. Gitu. Kalau jadi dia file secure ini menyimpan aktivitas akses. Jadi login akses dari dalam dan luar ya. Nah, kebetulan karena ini adalah server, jadi public, jadi ada kemungkinan yang mencoba akses. Jadi kita lihat di sini user root from 261.172.4 not allow, kepotong ya. Oke.
head secure head secure min 202.522 not allow. Nah, kepotong. Oh ya, kepotong ya. Kita ulang lagi di sini deh, biar enggak informasinya tidak ini kepotong. Nah, kita lihat di sini server saya tanggal 15 Mei jam 3 itu ada yang mengakses dari 61.177.122.24 not allow because not list karena tidak terdaftar di allow user. Oke. Jadi ada yang mencoba akses itu. Kemudian cek file for user root. Jadi ada yang mengakses baru di halaman head aja sudah ada yang akses. UID 1000 not met by user root. Jadi ada 61.144 dia telah mengakses. Jadi kalau Anda sebagai network security adminnya, waduh ada yang akses komputer saya nih, seperti itu. Kemudian saya tell head tell secure, tell itu yang bagian terakhir. Ini enter untuk copy. Ya. Tell itu menampilkan baris terakhir. Nah, baris terakhir ini 22 Mei. Jadi tanggal ini 15 Mei. Yang ini 22 Mei. Berarti ya karena filenya ini kan 2002-0522 ya. Receive disconnect 179. Disconnect user unknown, fail user administrator. Jadi ada yang sedang mencoba mengakses. Sekarang kita pengen tahu ini siapa? Ada yang tahu? Mencari lokasi ini ada yang tahu? Kita cari lokasinya. Kalau sebatas kita, kalau kita paling negara yang kita bisa dapatkan atau kota gitu. Jadi kita nggak bisa sampai posisi rumahnya segala macam. Kecuali Telkom atau yang service provider, nah itu bisa. Ada yang tahu bagaimana cara kita mengetahui IP dari 61.71.114? Ada yang bisa jawab? Di manakah dia berada? Apa yang harus kita lakukan? Bisa menggunakan perintah Linux atau kita pakai Google. Kita search. Ada yang tahu? Tidak tahu? Kita cari dulu lokasinya di mana. Kita pakai Google aja dulu yang pertama. Who is IP? Oke, ini kita pakai cara lokasi. Sambil ini kita coba menggunakan whois
ini kita gunakan, langsung ketemu ya. Jadi bisa menggunakan cara komen, bisa menggunakan cara konsol. Nah, kita gunakan cara pertama adalah UIS didapatkan bahwa dia ada lokasinya ada di mana? Ada yang tahu ini di mana? Dia ada di Zhongyang Road, Nanjing. Sen ini bukan lokasi dianya, maksudnya bukan lokasi pelaku. Ini adalah si ISP. Ini adalah ISP yang digunakan. Jadi untuk mengetahui sampai detail ya ISP ini tahu berarti dari Cina ya kemungkinan ya, CinaNet Jiangsu. Atau cara kedua ya, mungkin hasilnya berbeda, kita coba aja. Nah, kita bisa akses didapatkan, saya nggak copy paste ya. Dia ada di Jiangsu dengan alamat sama ya. Jadi kalau yang ini memang banyak ya negara-negara luar mengakses server-server Indonesia untuk dikuasai, untuk diambil informasinya. Saya kasih contoh adalah di tanggal 15 Mei ini mengakses gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang nggak hanya Cina, beberapa saya akses dulu bisa jadi Prancis, Rusia, Eropa itu pada akses gitu. Jadi namanya perang cyber. By the way, ini udah akses belum? Atau masih loading aja yang di sana? Gimana? Nah, Farhan lah, Rio. Bisa nggak? Robi, bisa akses ini nggak? Ya, saya sudah bisa, Pak. Bisa. Coba di stop record dulu, pause Zoom recording, share screen. Ya, kemudian ini saya kasih saya buat sebuah script ya. Kita akan bahas check server, cd check server, cat lihat yang akses. Oh, saya sudah jurus sakti aja ini mah. Cat SSH file. Ya udah. Ini jurus apa namanya? Jurus satu baris script sakti yang saya kembangkan sendiri sih. Ini mau saya mana ya? Wah, mau saya ketik lagi. Oke. Saya copy dulu, nanti kita coba pelajarin. Ini ya. Ini mana ya masih taunya. Oke, sekarang kita cd ya secure ya. Jadi
Tadi kita sudah mengenal perintah head dan perintah tail dan perintah whois gitu. Selanjutnya kita akan coba perintah namanya grab. Grab itu bukan saingan Gojek ya. Grab beda di A sama E doang ya. Grab itu jadi menampilkan data dan difilter. Jadi misalkan di sini saya kasih contoh yang sederhana dulu, Grab. Misalkan kita mencari kata Grab yang fail, atau di sini deh, kasih contoh misalkan Grab yang not allowed, not allow. Grab not allow. Karena biar nyambung dengan yang ini. Secure min 202 522. Banyak sekali saudara pemirsa setanah air, luar biasanya banyak sekali. Kacau dah, kacau. Bagi orang admin ini cukup mengesalkan karena server saya diserang. Jadi kadang-kadang kalau situs UIN tidak bisa diakses, salah satunya adalah banyak serangan. Ini baru serangan yang baru kita bahas ya. Baru serangan mencoba akses. Ini baru serangan mencoba akses doang. Saya kasih contoh segini aja. Contoh hasilnya ya. User root from ini dia coba not allow. Kenapa bacanya not allow? Karena saya sudah setting di saya jelasin ya di sini ya. Kenapa not allow? Karena saya aja deh sudah setting root tidak dapat akses remote gitu. Jadi root adalah admin tertinggi Linux. Kalau Windows kan administrator ya. Jadi takutnya gitu kan, password root ketebak, dia bisa masuk. Maka dari itu lebih baik user root tidak dapat akses SSH. Nah, jadi saya meminimalisir adanya kerugian itu daripada repot rootnya dinonaktifkan, selesailah masalah duniawi gitu. Jadi mau kapanpun dia nggak bisa akses. Dan ini orang nan jauh di sana dia mengakses nggak henti-henti begitu. Ada yang dari Cina yang IP-nya kita sudah deteksi, ada IP yang lain yang kita belum tahu. API ini update 22 Mei karena memang yang kita coba adalah not allowed. Cuma kalau kita ganti dengan secure sama juga. Mungkin IP-nya berbeda. Nah, yang kayak gini jadi yang coba akses ini bukanlah manusia. Jadi dia bukan manusia, person, yang coba satu-satu, tapi sebuah script. Sebuah script ya, bisa pakai aplikasi namanya Hydra. Atau bisa jadi brute force password. Gitu. Jadi brute force password yang coba nyerang ini sudah kerekam.
Oh ya, yang coba menyerang terus-menerus ya, gitu. Jadi dia coba brute force password. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara membuat supaya root-nya tidak dapat diakses ya? Mudah-mudahan saya ingat. cat/etc/ coba kita lihat post sebentar. Ya, kita copy dulu. Nah, pertanyaan, gimana misalkan ada yang nanya caranya biar root tidak dapat akses SSH ya. Jadi kita masuk ke sini. Kalau ingin edit pakai cat ganti dengan nano. Oke, cat itu untuk melihat aja. Jadi nanti baris password mana ya? Hotkey, syslog. Kok nggak ada ya? Kita cari di ini deh. Deny access root SSH. Ya, itu sambil jalan. Nah, ini udah benar SSH config. Kemudian permit root login. Oke, baca aja lah inilah. Oke, itu udah ngikutin tutorialnya. Ya, atau detail baca ini ya. Karena saya juga kok ini sih kata-katanya jelek amat. Disabled on the root segala macam. Oke. Seperti inilah cara nonaktifkan. Jadi kita disable. Jadi kalau di sini masuk ke SSH permit login root prohibit password ya. Jadi di nonaktifkan komentarnya, kemudian di save gitu aja. Permit root login no. Jadi di baris ini. Kalau yang ada tanda pagar itu berarti dia komentar, tapi kalau dihilangkan berarti diaktifkan. Jadi tinggal kita aktifkan aja.
permit root login. Oke, di sini juga sudah saya nonaktifkan ya. Cuma memang bahasanya berbeda di sini. Jadi kalau ini dicentang, dia aktif. Kebetulan di Red Hat, ini juga temannya si Red Hat, masih satu bangsa. Dia begini, jadi dia secara otomatis dia tidak bisa login. Gitu. Oke. Jadi seperti itu. Tapi kalau di Ubuntu akan berbeda lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana Anggita dan Khadijah? Apakah Anda pusing? Mengalami mual-mual? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke case-nya. Lihatlah dia berjalan tanpa henti. Ini kelihatan kayak nge-hack gitu ya, banyak gitu. Padahal ini banyak serangan ya. Nah, kita akan lihat kembali ke script-nya. Script-nya harus kita modifikasi yang di sini. AWK print 13. Jadi kalau yang ini print 13 di sini untuk melihat IP di sini. Dia IP yang ke-13. Jadi kita coba print yang keberapa ini? 1, 2, dipisahkan oleh spasi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kalau ingin coba, nah sekarang dari ini, kita ingin mendapatkan IP-nya aja, supaya nanti kita blok, biar nggak mampir lagi. Kita copy satu ini. Oke, maka kira-kira di bagian kemana ya, keberapa ya? Nah, kita bisa nah, kita gunakan AWK ya. AWK ini perintah lagi, baru lagi, untuk menggunakan beberapa perintah yang berbeda di Linux menggunakan ini. AWK, kita coba print 1 untuk biar tahu print 13. Print 1. Oh, dia pakai kurung kurawal. Kemudian kurung kurawal lagi. Nah, kita akan dapatkan 1 itu bulan Mei. Oke. Mei. Oke. Itu Mei. Maka kalau IP kita coba dengan 10. Not.
Oke. Kalau 1 di $1 dia Mei. $10 dia not, berarti kelebihan ini. Coba kalau 9. Ya, sudah ketemu. Jadi ada IP dan ada yang memang ada menggunakan semacam pola DNS ya. Jadi kita gunakan IP. Jadi hasilnya ini kalau ini. Nah, $9 kita dapatkan ini. Sekarang udah dapat IP. Ini script yang saya buat ya. Kemudian kalau sudah dapat IP, kita urutkan, kita unikan. Udah dapat IP, maka kita coba sort min-n. Nah, ini kita biar gambarnya ini kita tambahin aja head min 5. Jadi kita dapatkan head min 10 deh. Oke, head dan tail ya. Jadi ada yang 0, 6, 10 static, OptiNet dan segala macam ya. Nah, kemudian udah dapat IP, kita sort dulu dan tampilkan 10 baris terakhir. Pertama dan terakhir. Jadi kita dapatkan si ini, PPO, VTM, dan seterusnya. Nah, kemudian kita, karena ini datanya duplikat ya, datanya sama, jadi kita hilangkan yang sama dengan menggunakan perintah yang namanya, taruh di sini, unique apa? Unique min C. Ini, nah kita dapatkan, tapi belum terberut ya. Ini tail sama head ya. Jadi ada 16 kali, ada 20 kali, ada 35 kali. Moskow, lihat Moskow, Bezenik.net, Comcast, IPM.net ya. Salah. Ya. Bentar, kita tunggu dulu. Ya, connection error. Kita restart session. Saya masih terdengar suaranya atau terputus? Terdengar, Pak. Oke. CD contoh log ya. Jadi kita gunakan baris ini. Copy selection ya. Kita hilangkan yang sama.
berarti baru ditambah unique ya. Oke. Ini kita tambahkan unique min C. Kalau apa min C saya lupa. Dan ya kita cari di googling lah. Kita nggak mungkin, bukan kita nggak mungkin ya, saya nggak mungkin hafal semuanya. Enter. Nah, kita dapatkan IP tersebut berapa kali nyerang. Oke. Dengan head dan tail. Oke. Namun tidak terurut. Oke, jadi dia tidak terurut. Kemudian kita urutin lagi. Mana ya? Ini pengalaman saya di Pusti Panda ya. Jadi saya nggak menggunakan software yang lisensi yang berbayar. Saya buat script sendiri. Saya cari di internet. Modif-modif dapat. Tapi enaknya Linux gitu. Kita sekarang tambahin lagi sort ya. Min NR, divisi min NR, nanti ada ya. Nah, kita dapatkan dan tail ya. Tail pasti kalau gitu yang paling kecil ya. Kita dapatkan yang terbesar, berarti ada 1032 kali ada yang menyerang. Gitu. Jadi itu nggak mungkin manusia. Kalau satu-satu masih oke. Oke, sekarang kita urutkan. Kita dapatkan pelakunya 1032 kali. Siapakah dia? Dari negara manakah? Kita cari. Siapa yang aktif sekali menyerang server saya? Dari Amerika. New York, Amerika dia pelakunya. Jadi yang benci Cina, Anda jangan terlalu membenci Cina. Karena Amerika juga menyerang server saya. Jadi Cina dan Amerika sama-sama menyerang. Jadi kenapa sih mereka nyerang gitu kan? Biasanya mereka itu menggunakan jurus pingpong. Apa itu jurus pingpong? Jurus pingpong ini gini. Jadi misalkan ada satu negara diserang oleh misalkan anggaplah ABC lah, nggak usah nyebut nama negara. Si A ingin menyerang C, tapi si A tidak mau si C mengetahui bahwa A yang menyerang. Maka dia akan menghack suatu negara di misalkan si B dapat, maka si B akan menyerang C. Jadi C akan menganggap nanti bahwa si B menyerang C, gitu. Dan kadang sampai dijulukin bahwa negara cyber penyerang lebih banyak si negara B, padahal bukan B, padahal ada tuh si A. Itu seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi jurus pingpong namanya. Dan ini server UIN yang kebetulan saya jaga. Bagaimana dengan server-server lain yang tidak dijaga, yang biasanya dia sistemnya apa ya, lelang dengan orang lain nggak dijaga, sudah jadi alat penyerangan. Itu tidak itu isu security berarti ya. Kemudian setelah itu apa yang saya lakukan ini skripnya. Ini admin 10 sudah. Oke. Kemudian karena saya sudah dapat, kemudian maka saya ingin blok IP tersebut, misalkan 10 teratas. Nah, di sini
kita harus hati-hati dalam memblok. Jadi nanti saya akan kasih tahu cara membloknya. Hati-hati dalam memblok. Kenapa? Bisa jadi yang menyerang itu kebetulan adalah Indonesia. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan IndiHome atau apa, Anda tidak suka dengan suatu instansi atau apa, kalau kita pakai IndiHome itu API publiknya selalu berubah tiap kita gunakan, bisa tiap 1 hari 2 hari. Nah, takutnya itu API Indonesia. Nah, masalahnya ketika API itu diganti, di blok, maksud saya digunakan oleh orang lain yang memang ini dia ingin akses situs itu, misalkan Win, ternyata Win nggak bisa diakses karena kita blok. Itu ngeblok itu simalakamanya kayak gitu. Jadi kita harus pastikan negara tersebut nggak ada keperluan untuk akses. Misalkan kayak Cina, Amerika, ngapain sih akses situs web TI? Nggak penting-penting amat gitu. Biarin aja lah, blok aja gitu. Biasanya nanti ada laporan, kalau dia nggak bisa akses, baru nanti si adminnya akan menghapus IP tersebut biar diizinkan. Nah, kita tambahkan satu script di sini adalah hasil IP teratas. Nah, jadi dia menyimpan di sini. Ini nggak ada tutorial Red Hat ya. Ini karena nah, jadi nanti kita bisa lihat di sini get hasil API teratas. Oh, salah tel. Salah. Nah, ini dia. Nah, ada IP-nya seperti ini, 165, 122, 194, 75. Cuma di script saya masih manual, jadi ini kita copy dulu manual, masukin ke sini, karena ada 1032-nya. Nah, kemudian bagaimana cara memblok IP tersebut? Itu ada di /etc/host.deny. Nah, itu adalah IP yang sudah, kalau saya rajin, kalau nggak rajin ya saya sudah biarin aja. Gitu. Ini udah nggak rajin lagi. Ada sih yang buat otomatis kita bangun sistem lagi. Nah, jadi ada di host.deny. Jadi kalau misalkan ada baris ini artinya semua port, semua service di blok. Jadi 222 nggak bisa ngapa-ngapain, mau web atau apa gitu. Jadi yang biasanya yang akan diblok yang memang bandel 1032 gitu. Kalau dia tidak bandel, nggak usah. Nah, kemudian kalau kita buat script sehingga kita nggak perlu mengetikkan perintah itu dengan banyak. Oke. Jadi saya selesaikan dulu contoh log ya. Jadi kita buat mana perintahnya ini ya. Copy selection. Nah, kita
gunakan touch test. Touch itu apa? Oke, kita copy ini dulu dah, nanti bisa diulang. Kita buat file. Buat file. Kita touch. Kemudian kalau kita nggak ingin buka dengan cara yang agak misalkan agak keren-keren gitu kan, kita copy, kita gunakan echo. Kemudian echo grab echo ke kita simpan namanya test. Gitu. Kita coba lihat cat test. Dia sudah tersimpan. Ini kalau nggak ingin buka editor, ya yang agak keren-keren lah gitulah. Oke. Kemudian tulis versi pertama buka nano test, kemudian copy paste. Versi kedua pakai perintah echo. Nah, kemudian buat jadi executable. Buat jadi executable. Oh, yang perintah itu belum ya. chmod ini belum ya, rekamannya belum ya karena gagal ya. Aduh, nanti harus diingatkan saya orang ini. Kemudian kita tambahkan chmod plus x test karena x itu adalah executable. Oh, seharusnya dilihat ls-al ya. Nanti tesnya akan berubah menjadi warna hijau. Oke. Kemudian cara menjalankannya sh test. Grab allow it. Oke, kita cek dulu nano test apa ada yang salah. Grab not allow it. Oh, di sini harus pakai ini. Nah. Control X, yes. Nah, udah bisa. Jadi grab, oke, jadi titik apa kutip-kutipnya bentrok jadinya ya. Jadi nanti tadi error edit dengan nano sehingga hasilnya ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti cukup menjalankan dengan hash test, maka filenya itu sudah ada di hasil IP teratas gitu. Ingin membuktikan kita clear. Oke. Untuk pembuktian kosongkan dulu file hasilnya dengan cara kita lihat dulu cat hasil ya ada, kemudian kita kosongkan dengan perintah truncat -s00 hasil IP teratas, kita cat lagi hasil IP teratas kosong. Mengkosongkan dengan perintah truncat ya, truncat mengkosongkan.
Jadi 00 nggak ada, size-nya 0. Size-nya min S itu size-nya 0. Tidak ada. Kemudian kita SH tes. Kemudian kita cat, dia sudah ada. Oke, itu ada pertanyaan? Tadi saya belum jumpa sama Pak Saiful, dia lagi sibuk, nanti habis ini Pak Saiful masalah akreditasi. Kita stop dulu recording.